Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be sing. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, pada saat pagi hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam ibadah online, baik itu GPDI Getsemani Boyolali maupun GPDI Batan, ataupun Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang saat ini melihat video streaming kami. Kita akan sama-sama memasuki ibadah kita dan kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami mohon untuk Ibu Gembala untuk membuka di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama berdoa untuk mengawali ibadah kita. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, Eko masih memberikan nafas kehidupan bagi kami ya Tuhan. Tuhan sudah memimpin dalam istirahat kami pada sepanjang malam hari ini. Saat ini Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kalau sebentar di mana kami akan bersama-sama beribadah, bersekutu. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Eko yang akan mengurapi setiap kami, Eko akan menyucikan setiap kami, ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala dosa kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak datang di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati jalannya ibadah pagi hari ini Tuhan. Eko yang akan menyingkirkan, menghalaukan dari segala kuasa kegelapan, roh jahat, tutup bungkus jalannya ibadah pagi hari dengan kuasa darah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Eko yang sudah mempersiapkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini Tuhan. Eko yang akan mengurapi dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan. Sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pelayanan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan buka ibadah kami akan mulaikan ibadah ini. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah Tuhan sendiri yang akan campur tangan di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mengambil sikap pujian kita kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan, dan kita mau mengagungkan Tuhan kita, sebab Dia yang layak terima pujian dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur kami Tuhan kepadamu Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu dengan pujian kami ini Bapa. Mari Bapak kita angkat pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab
Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Ini hati kami Tuhan, ini rindu kami. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan sebab Kau layak, oh terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Katakan Raja, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita masyurkan nama Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, Kaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Ku memuji-Mu Tuhan, gunung batuku, tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Katakan pujian ini dari hati kita yang paling dalam, dengan penuh ucapan syukur. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nikmati pujian kami ini Bapa. Benar Tuhan, hanya Engkau saja yang layak terima pujian ini. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih dalam lagi kita angkat pujian ini. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Benar Tuhan, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
Puji nama Tuhan, segala pujian, segala hormat hanya untuk Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita saat ini sedang mengalami wabah ya. Kita nggak tahu sampai kapan selesainya, namun kita harus optimis, kita harus percaya bahwa perlindungan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Dan Tuhan hanya satu-satunya yang menolong kita. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh semangat. Hanyalah Tuhan kekuatan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Percaya Kaulah benaran dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Ya gunung batu kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Hatiku percaya Kaulah benaran dan kota perlindungan. Bersama-sama ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan kehidupan kita, yang selalu menolong kita. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, biarlah Tuhan izinkan itu terjadi supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tetap bekerja Bapa. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Ibu, bersama-sama kita angkat pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, benar Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber kedamaian. Oh, yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Katakan ku percaya, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Katakan ku percaya. Mari kita angkat tangan kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Kau lebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku.
bekerja Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Kami nikmati itu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami punya Tuhan terlebih besar. Terima kasih, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Penolongan hidup takkan pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Takkan pernah, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tak pernah terlambat di dalam kehidupan kami, yang selalu menolong kami Tuhan. Bahkan Engkau satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Bila kami menjauh daripada-Mu Tuhan, oh Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau terus bekerja di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan firman-Mu Tuhan yang selalu menguatkan kami Tuhan, yang akan menolong kami Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Bapa, Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami siap duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sudah kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, shalom, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku semua? Saya berharap saat ini Bapak Ibu yang sedang berada di rumah masing-masing, yang sedang beribadah, semuanya dalam anugerah Tuhan, dalam kasih kemurahan Tuhan, ya, sehat-sehat semuanya, amin. Kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyembah Dia. Dan saat ini kita akan kembali untuk mendengarkan firman Allah bersama-sama. Firman Allah masih bersambung. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat renungan firman Allah pada minggu kemarin dengan tema apa ya? Ada Bapak Ibu yang ingat? Apa Bapak Ibu Saudara? Temanya yaitu menang atas penderitaan, ya. Menang atas penderitaan. Dan kemarin kita juga sudah belajar ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari hidup yang menghadapi penderitaan. Dan kemarin kita belajar poin yang pertama, yaitu ada sebuah misteri dalam penderitaan. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan kembali firman Allah dari sambungan minggu lalu. Namun kita akan buka Alkitab kita terlebih dahulu. Mari kita akan buka dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ya. Poin yang kedua, saat pagi hari ini kita mau belajar, di dalam penderitaan itu ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Di dalam penderitaan itu ada maksud Tuhan yang tersembunyi.
Tuhan punya rencana, dan rencananya adalah rencana yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Amin. Ya. Tuhan itu punya rencana dari setiap penderitaan kita, dan kita tahu, kita percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik untuk anak-anaknya. Rencana Tuhan mengizinkan penderitaan itu ada kalanya supaya kita menjadi orang-orang, menjadi manusia yang rendah hati. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, kebiasaan kita sendiri. Seperti halnya Paulus, saudaraku. Saudara perhatikan di dalam firman Allah, Paulus ini dia adalah seorang yang hebat. Dia adalah seorang murid dari Gamaliel, ya. Dia adalah seorang Farisi tulen. Jadi banyak kehebatan yang dia punyai. Bahkan Paulus dia mempunyai gelar yang luar biasa, banyak gelarnya. Dia adalah orang yang hebat. Tetapi saudara, Paulus dia diizinkan mengalami penderitaan. Ada duri di dalam tubuhnya yang Tuhan izinkan terjadi. Supaya apa? Supaya Paulus tidak menjadi orang yang sombong. Supaya Paulus tidak menjadi orang yang tinggi hati. Dia diberi penglihatan tentang langit yang ketiga. Dia melihat perkara-perkara yang besar. Tetapi saudaraku, supaya dia tidak sombong, maka Tuhan izinkan penderitaan itu dialami oleh Paulus. Supaya dia menjadi orang yang rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Nah ini saudara, Tuhan itu punya rencana, dan rencananya adalah rencana yang terbaik bagi umatnya, setiap anak-anaknya. Lalu saudaraku, penderitaan juga dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Ya, penderitaan itu dipakai Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Apakah betul kita itu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah betul kita itu sungguh-sungguh setia kepada Tuhan? Atau hanya di mulut saja? Kita katakan, ini loh aku ini orang percaya, berani mati. Aku percaya Tuhan. Tetapi saudaraku, ketika ujian penderitaan datang, ternyata kita meninggalkan Tuhan. Kita harus belajar dari contoh di dalam Alkitab, ya. Alkitab, saudaraku, di sana diceritakan bagaimana pengalaman yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang diuji. Apakah mereka tetap menyembah Tuhan ataukah mereka menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar? Dan kalau mereka tetap percaya kepada Tuhan, kalau mereka tetap menyembah Tuhan, maka ada resiko yang harus diterima Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa resikonya? Mereka dimasukkan dalam dapur api. Dan inilah sebagai ujian penderitaan di dalam hidup mereka. Namun Bapak Ibu Saudaraku terkasih, ternyata mereka lebih tetap percaya kepada Tuhan Allahnya. Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka walaupun harus menghadapi penderitaan,
dimasukkan di dalam dapur api untuk menguji kesetiaan mereka kepada Tuhan. Namun Tuhan Allahnya tidak meninggalkan mereka. Tuhan Allah Sadrak, Mesak dan Abednego menyertai mereka. Sadrak, Mesak dan Abednego akhirnya mereka lulus dalam ujian tersebut. Selain itu saudaraku, penderitaan juga diizinkan Tuhan untuk memurnikan iman percaya kita, supaya kita terus bertumbuh dalam pengenalan Tuhan kita secara benar. Kalau pada minggu yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana riwayat dari kehidupan Ayub, ya. Seperti halnya Ayub, sebelum Ayub mengalami ujian saudaraku, dia hanya dikatakan dia hanya mendengar Tuhan dari apa kata orang. Tetapi saudara, ketika dia mengalami sendiri masa-masa sulit yang dia alami saudaraku, masa-masa penderitaan yang dia alami, penderitaan demi penderitaan yang silih berganti menimpa di dalam hidupnya, dia baru menyadari bahwa Tuhan itu sesungguhnya adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup. Kalau dulu dia katakan, dulu aku mendengar hanya dari kata orang, tetapi sekarang aku melihat sendiri bagaimana kuasa Tuhan. Dia mengalami sendiri kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Dia mengalami pertumbuhan di dalam imannya, sehingga dia menjadi orang yang lebih dewasa. Dia menjadi orang yang tangguh. Dia menjadi orang yang kokoh. Ayub dia menjadi orang yang kuat. Bahkan dia menjadi orang yang militan di dalam kehidupannya. Ini saudaraku. Lalu dalam penderitaan diizinkan Tuhan supaya kita bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Di dalam firman Tuhan juga dijelaskan di sana ada contoh daripada kehidupan Simson. Kita tahu saudaraku, Simson ini adalah seorang yang suka main perempuan gitu ya. Sukanya sama cewek itu ya, kalau orang bilang sekarang itu cowok yang playboy gitu saudaraku ya. Sukanya mungkin gonta-ganti wanita, gonta-ganti pacar, gonta-ganti perempuan gitu. Nah saudaraku, akhirnya apa? Tuhan izinkan penderitaan datang di dalam hidupnya. Supaya apa saudaraku? Tuhan izinkan penderitaan itu datang menimpa kehidupan seseorang itu saudara. Supaya orang itu dia ingat akan Tuhan dan dia ingat kembali datang kepada Allah, kembali kepada Tuhan, kembali dari jalan-jalannya yang salah dan bertobat. Amin. Jadi saudara, penderitaan itu Tuhan izinkan supaya kita bertobat dari jalan-jalan kita yang salah. Lalu saudaraku, dan penderitaan diizinkan Tuhan agar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Penderitaan diizinkan Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan. Hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Seperti halnya orang buta yang buta sejak lahirnya. Saudara,
Kita tidak bisa menyalahkan kenapa manusia bisa buta sejak lahirnya. Ataukah ini salah daripada orang tuanya? Atau bagaimana? Kita tidak bisa menyalahkan bahwa karena orang tuanya kayak begini makanya anaknya lahir buta. Karena orang tuanya begini, makanya anaknya lahirnya menjadi seperti ini. Tidak bisa, saudaraku. Kita jangan menghakimi seseorang. Kita jangan menghakimi manusia. Namun saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita percaya. Seperti halnya orang buta ini, saudaraku. Kenapa? Dia lahir buta sejak lahirnya. Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan di dalam kehidupannya. Sehingga dia mulai mengalami akan segala jamahan Tuhan, kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupannya. Jadi dia benar-benar merasakan ada suatu lawatan Tuhan, jamahan Tuhan itu benar-benar nyata yang dia alami. Bapak Ibu Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, penderitaan yang Tuhan izinkan, kita percaya ada maksud Tuhan yang tersembunyi, yang Tuhan sedang kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, ada penderitaan dalam setiap proses kehidupan kita. Tapi kita percaya akan selalu ada maksud Tuhan yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita untuk masa depan kita. Amin. Jadi ini saudaraku terkasih di dalam Tuhan, menang atas penderitaan. Kalau kemarin kita sudah pelajari yang pertama, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dalam hidup menghadapi penderitaan. Yang pertama apa Bapak Ibu Saudaraku? Yang pertama yaitu ada misteri, ada sebuah misteri dalam penderitaan. Dan yang kedua, di dalam penderitaan itu ada maksud Tuhan yang tersembunyi. Ada kalanya kita tidak tahu apa maksud Tuhan yang tersembunyi atas setiap penderitaan yang kita alami, atas setiap masalah yang kita alami, atas setiap persoalan yang kita alami. Tetapi yakinlah bahwa di balik semua itu ada maksud Tuhan yang terbaik yang Tuhan sedang kerjakan untuk masa depan kita. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hanya cukup di sini. Besok minggu kita akan sambung lagi ya untuk hal yang ketiga, menang atas penderitaan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebentar. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan pujian banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Dia Allah mengerti, tetapi Dia Allah yang mengerti akan setiap persoalan dan isi hati kita. Haleluya. Katakan bersama-sama, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengarah sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli.
Terima kasih Tuhan. persoalan Kalau kami mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan, tak akan Allah yang mengerti setiap kami, biarkannya Allah yang peduli akan setiap masalah kami. sebab Allah mengerti. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang diperhadapkan dengan penderitaan demi penderitaan. Kita sedang diperhadapkan dengan masalah, persoalan, ujian demi ujian, tantangan kehidupan. Mari, jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang patah semangat. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang kehilangan semangat. Mari, jadilah orang-orang yang menang atas setiap penderitaan demi penderitaan. Karena kita tidak tahu ada sebuah misteri di dalam setiap persoalan dan penderitaan itu. Tetapi kita yakin dan percaya kita mempunyai Allah yang kuasa, kita mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyatakan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita semua. Yakini, imani, percayai, Tuhan sanggup mengubahkan penderitaan itu menjadi sukacita yang besar. Karena ada maksud dan rencana Tuhan yang tersembunyi di balik setiap penderitaan untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Nyanyikan pujian ini kembali. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus sendiri sebab terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang mengerti akan setiap penderitaan. Engkau Allah yang peduli akan setiap masalah, kesukaran kami ya Bapa. Terima kasih ya Haleluya, sebab Allah mengerti. Haleluya. Oh, sebab Allah mengerti. Mengerti. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang memahami setiap isi hati kami, bahkan sampai terdalam sekalipun ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi setiap umat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu, bagi setiap orang-orang percaya kepadamu. Mungkin saat ini mereka sedang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, tantangan kehidupan, penderitaan, ujian demi ujian yang ada. Saat ini Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Engkau akan pulihkan anak-anak-Mu, turunkan roh belas kasihan-Mu, menjamah setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kehebatan, pulihkan, 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 pulihkan kesehatan mereka, pulihkan perekonomian mereka, pulihkan rumah tangga mereka, pulihkan pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya yang mempercayai Engkau sebagai Tuhan Allah Juru Selamat dalam hidup kami. Kami mau menang atas setiap penderitaan kami ya Tuhan. Karena kami tahu di balik semua itu, di balik semua itu ada rencana dan tujuan Tuhan yang indah bagi setiap kami untuk mendewasakan kami, mendewasakan iman kami ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah yang akan memimpin kami, Engkau yang akan menuntun kami, bahkan Engkau yang akan memegang kami, menyertai kami ya Tuhan, sehingga kami dapat lalui, kami dapat lampaui setiap penderitaan, ujian demi ujian itu, sehingga kami boleh lulus dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mungkin masih banyak kekurangan di sana sini dalam menyampaikan, karena keterbatasan hamba-Mu. Tapi biarlah Roh Allah, Roh Kudus yang akan memberikan pengertian demi pengertian dalam hidup kami masing-masing, sehingga firman Allah boleh tinggal dalam hidup kami, boleh mendewasakan iman kami dalam pengiringan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami kepada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Berkati juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang pagi hari ini sudah ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pelayanan yang sudah kami haturkan di hadapan Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapa, berkati juga bangsa negara kami, pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah, di mana kami boleh tinggal diam di dalam negara bangsa Indonesia yang kami cintai, kami kasihi ini Tuhan. Sehingga kami semua yang ada di dalamnya boleh menjadi masyarakat yang hidup nyaman. Kami boleh memperjuangkan setiap kehidupan kami, karena Tuhan yang membela bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan bersama membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami memberi bukan karena keterpaksaan, tetapi kami memberi dengan hati yang tulus, ikhlas di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami menyadari bahwa segala sesuatu yang kami punyai itu semua datangnya daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami akan kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Lewat persembahan kami, demikian pula 1/10 dari setiap penghasilan kami. Anak-anak Tuhan, kami mau kembalikan di hadapan Allah.
Engkau akan kuduskan setiap tangan-tangan kami, sucikan setiap tangan-tangan kami, sehingga boleh menyukakan dan berkenan di hadi Tuhan. Tuhan akan balaskan dengan berlipat-lipat kali ganda di dalamnya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan, Engkau akan menyertai sepanjang hari ini. Kami menyerahkan, menaruh setiap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Kemanapun kami akan pergi, kemanapun kami akan melangkah, kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Diberkatilah hidup dan keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi pekerjaan dan usahamu oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kehidupan rohani dan pelayananmu oleh Tuhan. Amin. Dan diberkatilah apapun yang kau kerjakan di dalam Tuhan menjadi berhasil. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, ikatan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dan percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.